Oke, selamat datang kembali di Bahas Politik. Oke, sesuai dengan pembahasan yang kemarin-kemarin itu gue sempat membahas tentang politik identitas. Oke, selanjutnya di sini gue uh, mau bahas tentang aktor politik ya. Hal ini sangat berhubungan dengan politik identitas. Oke, kalau gitu langsung saja kita bumper dulu. Oke, kali ini gue mengutip dari kompas.com. Jadi di sini pembahasannya adalah tentang memahami perilaku aktor politik menurut perspektif filsafat Hegel. Oke, langsung saja ke pembahasan. Let's go. Baik, menuju tahun politik ini, media sosial dan konvensional akhir-akhir ini mulai intens memberikan informasi terkait perkembangan perpolitikan nasional. Seringkali masyarakat dipertontonkan dengan berbagai manuver politik yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah maupun politikus, baik yang arahnya ke dalam maupun yang arahnya keluar ruang lingkup domestik politik itu sendiri. Manuver politik baik yang dilakukan oleh individu maupun organisasi selalu didorong oleh suatu kepentingan yang bersifat perseorangan ataupun kolektif. Di balik berbagai aksi para aktor politik tersebut terdapat perbedaan dalam hal manuver apa yang dibangun ataupun diperjuangkan berdasarkan timeline posisi politiknya. Biasanya seorang aktor politik ini yang sedang kontestasi pastinya akan berusaha menarik hati suatu kelompok masyarakat untuk mencapai kursi tertentu di sebuah struktur kepolitikan. Manuver politik bagi yang sudah berada di dalam suatu struktur, manuver politik akan lebih mengarah ke pertahanan kepercayaan publik dan menyeimbangkan pengaruh oposisinya. Jadi aktor politik yang sedang memegang kewenangan tentunya akan mengkomodir sebagai manuver pelaku lain yang sejalan dengan kepentingan politiknya. Kemudian bila telah habis wewenang ataupun masa jabatannya, aktor-aktor politik dapat memilih untuk mengincar strata yang lebih tinggi ataupun mempertahankan pengaruh meski sudah tidak berada di posisi sebelumnya. Tentunya semua perilaku tersebut itu didasarkan pada tingkat ambisi maupun kalkulasi politik masing-masing aktor. Lantas perilaku aktor politik tersebut tentu memberikan kita sebuah pertanyaan lebih lanjut. Hal atau kepentingan seperti apakah yang sebenarnya mereka cari hingga mendorong berbagai aktor tersebut untuk bergerak? Apakah kepentingan itu bersifat material ataupun non-material? Perlu kita pahami bahwasanya manusia sebagai aktor politik bukanlah semata-mata makhluk ekonomi. Oke, manusia itu dapat dikatakan sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus karena selalu berpikir dan berupaya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Adam Smith dalam buku An Inquiry into the Nature and Causes of the World of the Nations menyebutkan bahwasanya manusia itu cenderung tidak akan pernah puas dengan apa yang telah didapat dan akan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus-menerus. Namun hal tersebut menimbulkan persepsi yang mensamaratakan antara perilaku manusia dan binatang. Nah ini pemenuhan kebutuhan dasar manusia tidak dapat
menjelaskan arah dari perilaku aktor sejarah perpolitikan yang dialami oleh suatu kelompok masyarakat. Hal ini itu menunjukkan bahwa aspek material itu sedikit perlu dikesampingkan dalam suatu kepentingan politik. Nah, ini kemudian menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel nih. Ini beliau adalah seorang filosof berkebangsaan Jerman yang berhasil menjelaskan perilaku dari seorang aktor politik dari aspek non materialnya dalam mengidentifikasi sejarah maupun fenomena aktor politik. Hegel ini berusaha untuk menjelaskan manusia secara utuh, tidak hanya dari sisi ekonomi semata. Pada catatannya terkait sejarah politik yang bersifat non-materialistik, Hegel mendasari perilaku manusia pada perjuangannya untuk memperoleh sebuah pengakuan. Seperti itu. Hegel ini menjelaskan layaknya seekor hewan, manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang bersifat alamiah dan hasrat terhadap segala sesuatu di luar dari dirinya seperti makanan, minuman, rumah atau tempat untuk berlindung, serta hal-hal lain untuk mempertahankan fisiknya. Selain itu, manusia juga memiliki hasrat yang berhubungan dengan orang lain. Akan tetapi, selain hasrat terhadap manusia lainnya, ia juga menginginkan adanya pengakuan dari orang lain. Hal inilah yang secara fundamental membuat manusia sangat berbeda dari binatang. Utamanya, seseorang ingin diakui sebagai seorang manusia yang bermartabat dan memiliki penghargaan tertentu di mata orang lain. Lanjut, penghargaan adalah hal yang ingin dicapai manusia untuk memperoleh prestasi dan mencapai prinsip-prinsip tujuan yang lebih abstrak dan tinggi. Hasrat dan pengakuan sebagai seorang manusia dengan derajat tertentu menurut catatan Hegel, telah mengendalikan manusia pada awal sejarah untuk melakukan berbagai peperangan berdarah dan konflik hanya demi sebuah gengsi semata. Hal ini jugalah yang membentuk perbedaan kelas antar manusia, antara yang diakui dan yang tidak diakui, antara tuan dan budaknya, antara pejabat dan masyarakat biasa, serta antara pemimpin dan pengikutnya. Pencarian akan sebuah pengakuan juga dipercaya oleh Hegel dapat mendorong kaum yang merasa tidak diakui untuk melakukan revolusi seperti layaknya revolusi Prancis dan Amerika. Di Indonesia, hal semacam ini juga tercermin dalam gerakan reformasi tahun 1998 ataupun berbagai pemberontakan berbau identitas seperti DI atau TII. Konsep mengenai hasrat untuk diakui sebenarnya sudah ada sejak zaman berkembangnya filsafat politik barat dan sudah merupakan hal yang biasa di dalam kepribadian manusia. Nah, kemudian menarik nih, dalam karya yang ditulis Plato itu Plato adalah seorang filosof Yunani yang berjudul Republik. Ia mendeskripsikan bahwa terdapat 3 bagian di dalam diri manusia, yaitu yang pertama hasrat atau nafsu, yang kedua akal, dan yang terakhir adalah gairah atau thymos. Peran manusia sebagai makhluk ekonomi dapat dijelaskan dalam 2 unsur awal tersebut, yaitu hasrat dan akal. Hasrat adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia, dan akal adalah alat atau jalan berpikir untuk memenuhinya. Sedangkan thymos adalah bagian dalam jiwa manusia yang cenderung membutuhkan penghargaan dan pengakuan. Dari hal inilah yang menurut Hegel mengendalikan aktor politik dan seluruh proses pembentukan sejarah di Indonesia dan juga berbagai negara lainnya. Perjuangan untuk memperoleh pengakuan dalam diri manusia sangat tercermin dalam perilaku aktor politiknya. Sebagai contoh, sebelum menjadi seorang presiden,
Presiden Jokowi yang awalnya diakui masyarakat Kota Solo sebagai wali kota Solo itu mulai mengejar pengakuan yang lebih luas hingga akhirnya menjadi Gubernur DKI Jakarta dan kemudian menjadi pemimpin negara Republik Indonesia. Membahas tentang Presiden Jokowi itu juga bermanuver dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia saat kedua negara tersebut tengah berperang agar Indonesia mendapat pengakuan sebagai negara juru damai dalam presidensi G20. Kemudian contohnya Puan Maharani itu yang semula hanya dikenal sebagai putri dari mantan Presiden Republik Indonesia kelima, Megawati Soekarno Putri, mulai merintis karir politiknya sebagai bentuk pencarian akan pengakuan lebih besar dari publik, dari mulai anggota DPR RI, ketua fraksi PDIP, Menko PMK, hingga saat ini menjadi ketua DPR RI. Gila. Konsep pengakuan ini juga berlaku bagi aktor negara atau organisasi. Contoh konkretnya seperti pada sikap politik luar negeri Indonesia yang memprakarsarai gerakan non-blok, ataupun Amerika Serikat yang membentuk NATO sebagai tandingan Uni Soviet pada masa Perang Dingin. Hal ini dilakukan untuk mencari pengakuan dari negara-negara lain terhadap power yang ditunjukkan. Contoh-contoh tersebut menunjukkan baik berbentuk individu maupun komunal, aktor politik tentu akan selalu mencari pengakuan dari aktor politik yang lainnya. Maka dari itu, terlepas dari berbagai bentuk kepentingannya, aktor politik baik secara individu maupun organisasi itu pada dasarnya untuk mencari pengakuan yang bersifat baik atas eksistensinya. Hal inilah yang mendorong berbagai aktor politik untuk memperjuangkan kepentingannya, baik dengan cara yang positif maupun tidak. Pengakuan menjadi motor bagi manusia atau organisasi untuk berusaha masuk ke dalam suatu strata tertentu dalam dunia perpolitikan. Pengakuan juga dapat merubah manusia yang semula hanya makhluk ekonomi menjadi makhluk politik atau homo politicus. Terima kasih. Oke. Nanti tolong editin ini ya, editor, tolong editin pakai SFX atau sound effect yang tepuk tangan gitu. Oke, editor, minta tolong. Oke, itu adalah pembahasan dari konten kali ini. Jadi pembahasan dari konten kali ini itu adalah tentang aktor politik. Nah, ini menurut filosof Hegel. Oke, itu pembahasan dari saya. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Oke, itu saja. Jangan lupa nantikan konten-konten selanjutnya. Tetap di Bahas Politik. Oke, see you and bye-bye.